Masih bersama kami di Kabar Petang, pemirsa, dan kita lanjutkan dialog bersama Pak Hilman. Pak, tadi menjawab pertanyaan yang menggantung. Apa saja, Pak, kemudian syarat-syarat ini yang kemudian dihilangkan dari aturan-aturan sebelumnya? Ya, ada beberapa perubahan dari sirkular GAKA sebelumnya ya. Dulu ketika keluar aturan dari GAKA, Indonesia ada termasuk salah satu negara yang harus eh, jamaahnya atau penduduknya ketika tiba di sana itu dikarantina selama 5 hari, apapun vaksinnya, ya. Dan semua protokol-protokol kesehatan diterapkan. Tetapi dengan sirkular yang baru ini, kita termasuk orang atau negara yang tidak terkena lagi dengan kewajiban itu, ya. Sehingga masyarakat Indonesia dan khususnya jemaah umroh yang pergi ke Saudi Arabia tidak perlu lagi menurut GAKA yang baru untuk membuktikan bahwa mereka adalah bersih dari COVID-19. Tidak perlu PCR dan tidak perlu karantina. Yang penting itu diketahui oleh masyarakat bahwa ketika jamaah Indonesia pergi ke Saudi dan membeli tiket di airline, mereka diwajibkan atau diharuskan untuk juga membeli paket karantina di Saudi. Nah, dalam kebijakan GAKA yang baru ini disebutkan, karena tanggal 5 ini sudah mulai berlaku, ya, edaran ini, maka dana atau uang, biaya yang dikeluarkan setelah dibayarkan kepada airline untuk biaya karantina akan dikembalikan lagi. Ya, harus dikembalikan ketika mereka tiba di Saudi. Ya, artinya berlaku sejak tanggal 5, berarti untuk rombongan umroh yang saat ini tiba itu bisa mengklaim kembali begitu ya, Pak, ya, untuk paket karantinanya? Betul, nanti bisa diklaimkan lagi. Dan situasi di sana memang sudah lebih baik ya. Aturan social distancing juga sudah dilepas, kemudian juga masker sudah tidak perlu lagi dipakai di publik, gitu ya, untuk di Saudinya. Tapi kemudian juga ada konsekuensi-konsekuensi kepada kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Karena bagaimanapun, ini adalah hubungan dua negara. Dan menurut saya, harus ada mutual recognition ya, dari dua negara itu. Baik dari Satgas maupun dari GAKA. Ya. Nah, sekarang sudah tidak ada kebijakan di sana untuk PCR. Apakah nanti jamaah yang umroh ini masih wajib untuk PCR di Indonesia, sementara dari Saudinya sudah tidak mensyaratkan itu. Yang kedua, jamaah kita tiba di sana sudah bebas dari karantina. Nah, apakah nanti ketika pulang ke Indonesia, mereka juga masih akan terkena karantina 3 hari yang saat ini, ataukah dalam waktu dekat akan ada keputusan baru? Nah, saya kira dalam situasi ini insya Allah, Kementerian Agama akan berkomunikasi lebih intensif dengan teman-teman BNPB ya, dan juga Satgas untuk bisa melihat kemungkinan adanya ya semacam reciprocal policies, kebijakan yang resiprokal yang selaras satu sama lain, sehingga nanti lebih mudah bagi kita untuk mengaturnya. Artinya berarti disebutkan kan tidak perlu memberikan tes PCR pada saat kedatangan. Tapi kalau dari rombongan yang berangkat dari Indonesia atau yang kembali berarti masih belum ada keputusannya ya, Pak, ya? Ya, ini yang akan segera kami diskusikan dengan teman-teman kami di BNPB maupun di Satgas ya. Dan baru saja sebetulnya Kementerian Agama dan BNPB berdiskusi panjang, membicarakan tentang protokol yang harus dipatuhi oleh jamaah pada saat di Saudi, ya. Karena data yang dirujuk adalah data Januari, di sana juga ribuan orang terinfeksi COVID, ya, dan banyak juga jamaah dari kita ketika tiba dinyatakan positif. Jadi ada langkah antisipatif, ya, dari BNPB untuk bersama asosiasi dan Kemenag merumuskan protokol yang terbaik bagi jamaah kita. Baik. Tapi ternyata di sana situasi saat ini sudah mulai sangat baik ya. Dalam beberapa hari saya baca data 380, 300-an, 400 orang yang terkontaminasi COVID gitu ya di Saudi. Dan mereka saat ini nampaknya merasa yakin bahwa itu tidak perlu. Tapi saran saya untuk jamaah asal Indonesia,
karena tetap kesehatan adalah unsur terpenting dari seluruh proses ibadah umroh, ya, selain tentu saja ibadah yang khusyuk. Nah, ini juga protokol tetap bisa dijalankan dengan baik, ya, khususnya dalam rangka berjaga-jaga. Protokol tentunya tetap harus dijaga ketat. Nah, kemudian berkaitan dengan aturan asuransi jiwa, Pak. Ini aturan yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti apa, Pak? Dikatakan harus memiliki asuransi jiwa. Oh ya, jadi ini nampaknya ada keselarasan ya. Belum lama ini juga pemerintah Indonesia mewajibkan atau mengharuskan, ya, ada PP yang mengharuskan. Salah satunya jamaah umroh dan haji khusus untuk memiliki asuransi atau setidaknya dengan BPJS. Dan di Saudi juga harus ada insurance, ya, maka health insurance yang bisa menjadi jaminan, ya, kesehatan bagi para jamaah kita. Nah, ini nanti yang harus kita pahami dan tentu saja harus kita follow up, ya, bersama asosiasi dan para pimpinan PPIU penyelenggara perjalanan ibadah umroh agar edaran ini bisa efektif, ya, tidak ada karantina di sana, tetapi jamaah memiliki healthcare insurance lah, misalnya health insurance pada saat travel atau berada di Saudi Arabia. Dan dalam konteks Indonesia itu juga ada saran, ya, untuk segera memproses atau mempersiapkan diri agar juga memiliki atau menjadi anggota BPJS yang aktif. Apakah ini berarti adanya tambahan biaya begitu, Pak? Ya, tentu saja, ya. Kan untuk keluar negeri sebetulnya semuanya kan harus ada travel insurance, ya. Travel insurance atau healthcare insurance atau apapun namanya bagi semua orang yang berjalan ke luar negeri. Sebetulnya itu sebuah hal yang normal, ya. Tapi mungkin ini ditegaskan lagi dalam rangka berjaga-jaga, ya, karena dalam situasi pandemi atau masih ada sisa-sisa dari pandemi, jaminan kesehatan itu tetap diperlukan oleh jamaah atau orang siapapun yang pergi ke luar negeri. Mekanismenya seperti apa, Pak? Apakah jamaah yang harus mengurus sendiri dan apakah ini bersifat wajib begitu, Pak? Kalau terkait dengan PP akan segera kita sampaikan, ya, PMA-nya kepada masyarakat. Tapi terkait dengan insurans ini yaitu private saja, Mbak. Jadi biasanya nanti PPU bermitra dengan perusahaan asuransi, ya, yang bisa memberikan jaminan kesehatan kepada jamaah. Nah, ini memang berkurang dari segi karantina biayanya, tapi di sisi yang lain ada tambahan asuransi. Dan itu juga kalau kita lihat jamaah haji juga sama, ya, insurance itu satu hal yang dipersyaratkan. Oke, tentunya kita akan menunggu bagaimana kemudian regulasi selanjutnya. Tapi berkaitan dengan ibadah haji, Pak, artinya apakah ini sudah lampu hijau, sudah optimis bahwa ibadah haji ini akan digelar pada tahun ini? Ya, kita ini melihat sebagai tanda-tanda saja dulu, Mbak, ya. Jadi kita tetap optimis, kita semangat, ya, yakin bahwa di tahun ketiga ini, ya, setelah 2 tahun tidak ada pelaksanaan ibadah haji untuk di luar negeri atau dari jamaah dari luar negeri, di luar Saudi, maka kita berharap tahun ini jadi. Dan ya ini indikasi-indikasi lah, ya. Mudah-mudahan ini menjadi penyemangat kita untuk mempersiapkan lebih baik pelaksanaan haji 2022 meskipun waktunya semakin pendek persiapan. Oke, tapi untuk jumlah kuota internasionalnya dibatasi berapa, Pak, kapasitasnya? Ini belum ada ketentuan, belum ada pengumuman resmi. Insya Allah dalam waktu dekat mudah-mudahan, ya, dalam waktu dekat pemerintah Saudi mengundang pemerintah Indonesia untuk menyampaikan secara resmi, termasuk juga negara-negara lain. Baik, tentunya kita akan menantikan kabar baik yang tentunya membawa angin segar bagi jemaah haji dan juga umroh tentunya yang saat ini sedang berlangsung. Terima kasih Bapak Hilman Latif sudah memberikan informasi yang begitu bermanfaat kepada pemirsa TV One. Sehat-sehat selalu Bapak dan semoga kita tunggu kabar baiknya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.